Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat memprihatinkan, di mana ada satu keluarga yang melakukan tindakan yang sangat tidak masuk akal terhadap pembantunya sendiri. Mereka melakukan serangkaian kekerasan fisik sampai membuatnya menderita di akhir hayat hidupnya. Si pembantu tersebut ditemukan sudah dalam keadaan yang tidak bernapas. Dia kedapatan mengalami banyak sekali luka jeratan yang cukup dalam di hampir sekujur tubuhnya. Dan korban juga bahkan dikuburkan tanpa sepengetahuan dari kedua orang tuanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, si pembantu itu diketahui sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun lamanya. Dia mengerjakan segala urusan rumah tangga namun tidak pernah diberikan imbalan sepeser pun. Dan yang lebih parahnya lagi, si pembantu itu juga disuruh untuk mengemis di pinggir jalan. Dia dipaksa meminta-minta dan hasilnya dipergunakan oleh satu keluarga tersebut untuk makan di restoran yang ternama. Selain itu, si pembantu juga diberikan target atas sumbangan tersebut. Mereka bahkan tidak akan memberikan makan ataupun dilakukan penyiksaan fisik jika target itu tidak berhasil tercapai. Hingga atas semua hal yang dilakukan oleh satu keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dan 1 orang anak tersebut. Si pembantu itu akhirnya berada pada kondisi yang mengenaskan dan membuatnya kehilangan nyawa atas hidupnya sendiri. Lalu bagaimana kronologis atas peristiwa yang mencekam tersebut? Dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakannya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Semoga dari sini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga di dalamnya, terlebih kisah sedih tersebut dialami oleh seorang pekerja yang mengorbankan dirinya untuk kebutuhan hidup kedua orang tuanya. Pembantu atau pekerja rumah tangga yang malang itu bernama Nyimas Aryani yang berusia sekitar 21 tahun. Dia bertempat tinggal di kampung yang cukup terpencil di Kabupaten Bungo di Provinsi Jambi. Kehidupan yang dijalani oleh gadis muda itu terbilang sangat berliku. Keluarganya berada pada perekonomian yang sangat di bawah dan memaksanya harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Menurut keterangan dari beberapa tetangga dekatnya, Nyimas Aryani dikenal sebagai seorang gadis yang cukup pendiam dan tidak pernah melakukan kenakalan remaja seperti gadis lain yang seusianya. Aryani juga sering membantu pekerjaan ibunya di rumah dan sempat mengutarakan keinginannya untuk bisa bekerja demi mencukupi segala kebutuhan ekonomi dari kedua orang tuanya. Dari sana Nyimas kemudian mulai mencari pekerjaan. Setelah lulus sekolah menengah kejuruan, dia mulai melamar pekerjaan ke beberapa perusahaan yang ada di kota tempat tinggalnya. Namun sayangnya lapangan kerja yang berada di kota Jambi tidak sepadan dengan penduduk yang ada di sana. Banyak pengangguran yang tidak mendapat kehidupan yang layak karena keterbatasan tersebut. Hingga setelah merasa frustasi karena tidak ada kejelasan soal hidupnya, Nyimas akhirnya mendapat tawaran dari kerabat dekatnya mengenai lowongan pekerjaan. Kerabat dekat itu menawarkan Aryani untuk bekerja sebagai seorang pembantu. Dia akan dititipkan kepada satu keluarga yang berada di kota Padang. Awalnya Aryani sama sekali tidak mendapat persetujuan dari keluarganya. Namun karena tidak punya pilihan yang lain, pihak keluarga akhirnya melepas anaknya pergi demi mendapat penghidupan yang lebih baik di kota perantauan tersebut. Singkat cerita, Aryani kemudian berangkat ke kota Minang. Dia menemui satu keluarga yang beralamat di Jalan Rimbataro di Desa Gunung Sari di Kecamatan Kuranji di kota Padang. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nyimas Aryani kemudian akan tinggal bersama dengan Nanda Kurnia Putri yang berusia 23 tahun dan suaminya yang bernama Deswanto yang berusia 32 tahun. Di sana Aryani ditugaskan untuk merawat kebutuhan dari kedua anaknya dan juga dipaksa agar ikut serta dalam membantu usaha rumah makan dari orang tuanya. Perjalanan waktu selama Nyimas bekerja di keluarga itu, dia sempat mengalami banyak tekanan batin yang dia rasakan mengenai kesewenang-wenangan dari majikannya tersebut. Di sana Nyimas sering sekali mendapat bentakan hingga cacian yang selalu saja menyudutkan. Satu keluarga itu bahkan memperlakukan Nyimas seperti seorang budak karena kerap melakukan tindakan yang sangat di luar batas.
Sri Hamdani selaku ibu dari Nanda Kurnia juga sama sekali tidak pernah memberikan upah atas pekerjaan yang sudah Nyimas lakukan. Mereka bahkan sering mengancam akan menyakitinya jika dia sampai melaporkan atas perbuatan yang sudah mereka lakukan. Hingga hal itu membuat Nyimas seperti terpenjara dalam kehidupan mereka, di sebuah neraka dari keluarga iblis yang terlaknat. Di beberapa bulan kemudian ternyata usaha dari Sri Hamdani mengalami kebangkrutan yang cukup signifikan. Usaha rumah makan yang dibangunnya berangsur memburuk dan berada di ujung tanduk dari sebuah kebangkrutan. Dari kondisi itu membuat satu keluarga itu mengalami gejolak batin yang hebat. Sri Hamdani dan anaknya bahkan menganggap bahwa kehadiran dari sang pembantu membawa dampak buruk terhadap keluarga itu. Nanda Putri sempat mengatakan bahwa Nyimas Aryani secara tidak langsung membuat kelancaran usahanya jadi mandet. Si pembantu membawa sial atas rezeki yang didapatkan satu keluarga tersebut. Hingga akhirnya Nyimas Aryani merasakan penyiksaan di setiap harinya. Dia seperti dijadikan sebuah boneka hidup yang dipukuli di sepanjang malam. Keluarga brengsek itu seolah merasa berkuasa atas hak hidup dari pembantunya. Para bajingan itu kemudian semakin memperlakukan Nyimas Aryani selayaknya hewan peliharaan. Pada kondisi ini mental dari Nyimas seolah sudah tertekan dari berbagai sudut. Kekerasan fisik yang diterimanya menambah pilu penderitaan yang dialaminya. Dalam banyak kesempatan dia sebenarnya pernah melarikan diri dari rumah mereka. Namun usahanya selalu gagal hingga ketika tertangkap kembali dan dibawa ke rumah itu. Nyimas Aryani menjadi bulan-bulanan atas segala perabotan yang bersarang ke tubuhnya. Sosok iblis yang berada di dalam diri Ibu Sri Hamdani dan Nanda Putri benar-benar sangat mengerikan. Mereka bahkan pernah menghukumnya untuk tidak makan selama beberapa hari, dan hanya akan memberikan air minum yang diambilnya dari bak mandi. Menurut keterangan yang saya dapatkan, para tetangga yang berada di dekat rumahnya sempat merasa curiga setiap kali mendengar teriakan dari Nyimas Aryani. Namun keluarga itu selalu saja beralasan mengenai kondisi jiwa yang dialaminya. Dan Ibu Sri Hamdani selalu berkata bahwa Nyimas bukan seorang pembantu, melainkan adalah adiknya yang berada di kampung. Ibu Sri Hamdani memainkan perannya untuk memanipulasi status Nyimas yang ada di rumahnya. Dia berkata bahwa gadis 21 tahun itu sedang numpang hidup di rumahnya karena tidak ada yang membantunya di kampung halaman. Singkat cerita, usaha rumah makan dari satu keluarga itu akhirnya benar-benar bangkrut. Mereka kemudian merasakan gejolak amarah yang begitu besar atas kerugian yang didapatnya. Hingga Nanda Putri kemudian memiliki sebuah ide gila yang sangat mengejutkan, di mana dirinya berencana untuk memaksa pembantu yang ada di rumahnya agar menjadi seorang pengemis. Nanda berkata kepada kedua orang tuanya untuk memanfaatkan budak tersebut. Dengan begitu keluarga mereka tidak akan lagi merasakan kesulitan ekonomi. Dalam kesempatan itu Ibu Sri Hamdani dan suaminya akhirnya menyetujui. Mereka kemudian membelikan beberapa baju gembel untuk dipakaikan kepada Nyimas. Mereka juga sempat memukulinya dan memberi ancaman nyata secara verbal agar si pembantu menuruti perintahnya. Hingga pada satu momen tersebut, satu keluarga itu kemudian membawa Nyimas pada sebuah jalan yang cukup padat di kota Padang. Mereka menurunkan Nyimas untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang peminta sumbangan ke para pengendara yang ada di sana. Nyimas benar-benar merasa bahwa hidupnya seperti sudah terikat mati untuk keluarga itu. Ketakutannya untuk melawan membuat dia harus terpaksa melakukan semua itu. Pada beberapa minggu kemudian Nyimas akhirnya sudah tidak lagi menjadi seorang pembantu. Sekarang dia ditugaskan menjadi pengemis agar mendapatkan pundi rupiah untuk keluarga tersebut. Nyimas Aryani juga diberikan target senilai kurang lebih Rp300.000 setiap harinya, dan jika dia sampai gagal maka dirinya akan disiksa hingga tidak akan diberikan makan sampai esok harinya. Nanda Putri dan Ibu Hamdani benar-benar tidak punya logika nurani atas perbuatan itu. Satu keluarga tersebut memang sudah menjadi bagian dajjal yang sangat terlaknat. Hingga satu momen yang mencekam di hidup Aryani akhirnya terjadi, di mana dia sudah sejak 3 hari yang lalu tidak diberikan makan sebab targetnya menjadi pengemis tidak sesuai harapan. Ibu Hamdani bersama suaminya juga sering memukulnya dengan sebatang kayu yang besar. Dia juga dimandikan dan digosok dengan kasar dalam keadaan yang tidak berpakaian sama sekali.
Kemungkinan besar Nyimas juga disentuh di bagian alat vitalnya dan suami Ibu Hamdani sudah melakukan ruda paksa di saat dia dalam keadaan yang tidak berdaya. Atas semua rasa sakit yang dirasakannya itu, tubuh Nyimas sudah tidak kuat lagi untuk menanggung beban yang diterimanya. Hingga akhirnya dia menghembuskan napasnya yang terakhir di sebuah gudang di tempat yang dijadikan satu keluarga itu untuk menyekapnya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Nanda Putri yang awalnya menyadari bahwa sang pembantu sudah dalam keadaan yang tidak bernyawa. Saat itu dia benar-benar sangat terkejut dan langsung melaporkan kepada ibunya. Satu keluarga tersebut kemudian berdiskusi di ruang tamu mengenai langkah agar jejak kejahatannya bisa disembunyikan. Dan dalam obrolan itu disepakati bahwa mereka tidak akan memberitahukan pihak keluarga dari korban, hingga akan menguburkannya pemakaman umum yang mereka sudah persiapkan. Singkat cerita, para warga kemudian diundang untuk menghadiri acara kematian Nyimas. Mereka berdatangan dan saling berkonsultasi satu sama lain. Salah satu warga sempat menuturkan bahwa dia merasa ada sesuatu yang janggal terhadap tubuh dari Nyimas. Saat itu dia ikut memandikan jasadnya dan melihat beberapa luka yang berada di sekujur tubuhnya. Dia tidak percaya mengenai keterangan dari Ibu Sri Hamdani yang menyebutkan bahwa Nyimas adalah korban kecelakaan. Sebab luka yang ada tidak menunjukkan mengenai bukti yang konkret atas benturan dengan sebuah aspal. Melainkan luka itu diduga diakibatkan oleh pemukulan maupun kekerasan fisik yang lainnya. Satu warga itu juga mengungkapkan bahwa keluarga dari Ibu Hamdani seolah tidak merasa berduka, padahal yang dia ketahui bahwa Nyimas Aryani masih memiliki keluarga dengan mereka. Satu warga itu juga mengungkapkan bahwa keluarga dari Ibu Hamdani seolah tidak merasa berduka, padahal yang dia ketahui bahwa Nyimas Aryani masih memiliki ikatan keluarga dengan mereka. Menurut sumber yang saya dapatkan, pemandian yang dibantu oleh para warga itu berlangsung sangat cepat. Mereka diminta oleh satu keluarga tersebut agar buru-buru karena jasadnya telah ditunggu di kampung halamannya. Dalam kesempatan itu, keluarga Ibu Sri Hamdani ternyata beralasan bahwa tubuh Nyimas Aryani akan dibawa ke kedua orang tuanya. Dia akan dikuburkan tepat di tanah miliki dari saudara mereka. Hingga setelah selesai memandikan dan mengkafaninya, satu keluarga tersebut kemudian dengan keadaan yang terburu-buru langsung membawanya pergi menggunakan sebuah mobil keluarga. Tepat pada jam 10 malam mereka sudah berada di pemakaman umum. Aryani kemudian dibopong menuju ke liang lahat yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tubuh Aryani juga sama sekali tidak disolatkan, mereka benar-benar dikejar waktu agar tidak ada yang sampai curiga dengan perbuatan mereka. Dalam kesaksian tukang penggali kubur yang ada di sana, dia sama sekali tidak melihat kesedihan dari banyak orang yang mengantarkan jenazah tersebut. Dirinya bahkan bersaksi bahwa tidak ada satupun yang berdoa setelah kuburan itu sudah tertutup tanah secara keseluruhan. Hal ini sangat berbeda dengan keluarga yang semestinya ditinggalkan. Dia baru kali ini merasakan kehilangan sedingin itu dan seperti sesuatu yang biasa saja. Singkat cerita, di beberapa hari berikutnya, sang kakak dari Nyimas Aryani kemudian mendapat kabar atas kepergian dari adiknya. Dari sini sang kakak merasa sangat terkejut atas apa yang terjadi. Dia merasa ada sesuatu yang janggal sebab tidak mendapatkan kabar secara langsung dari majikan adiknya tersebut. Hingga sang kakak kemudian terbang dari Jambi menuju ke kota Padang. Dia selanjutnya mencari kebenaran atas kabar kematian Nyimas Aryani. Sesampainya di kota Padang, sang kakak ternyata tidak mendapat informasi apapun. Si majikan juga ternyata sudah pindah rumah dan menurut keterangan para warga dia seolah menghilang dengan begitu saja. Atas hal itu, sang kakak kemudian melaporkannya ke kantor kepolisian dan berselang beberapa hari kemudian satu keluarga itu berhasil ditemukan di tempat persembunyiannya masing-masing. Dalam interogasi yang dilakukan, semuanya bersepakat bahwa Nyimas Aryani adalah korban kecelakaan dan mereka tidak mengabari kedua orang tuanya untuk menghindari kesedihan yang keluarga korban rasakan. Hingga pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk membongkar kembali kuburan dari Nyimas. Mereka selanjutnya membawa tubuh itu untuk dilakukan pembedahan agar mendapat satu kejelasan yang pasti mengenai penyebabnya. Dalam pengamatan tim medis yang melakukan tindakan medis terhadap jasad Aryani, mereka menemukan banyak kejanggalan dan itu dicurigai adalah serangkaian kekerasan fisik.
Dan sejalan dengan hasil pembedahan yang sudah dilakukan, interogasi dari petugas penyidik juga akhirnya berhasil membongkar semua perbuatan yang dilakukan satu keluarga tersebut. Hingga seluruh bukti yang sudah berhasil dikumpulkan, satu keluarga biadab tersebut didakwa bersalah atas menghilangkan nyawa seorang manusia. Dalam peristiwa ini bahkan ada indikasi perencanaan sampai korban tidak lagi bernapas dan satu keluarga tersebut kemudian divonis hukuman selama seumur hidup di dalam penjara. Sebuah prolog dari kisah yang sangat memilukan, saya benar-benar tidak habis pikir atas tindakan yang dilakukan oleh keluarga Dajjal tersebut. Pihak keluarga juga meminta para petugas kepolisian agar menghukum pelaku dengan seadil-adilnya sebab tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan cacat logika. Terima kasih sudah menonton video admin sampai habis, berikan dukungan